Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyyaya fattaqullah faqad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pelimpah cahaya, pembuka penglihatan, penyingkap rahasia-rahasia, dan penyibak selubung tirai-tirai. Dialah Allah yang maha awal tanpa permulaan, yang maha akhir tanpa penghujung, maha abadi tanpa ada perubahan. Selawat dan salam semoga terus terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya segala cahaya, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, kekasih Sang Penguasa yang maha perkasa, pembawa berita gembira dari yang maha bijaksana, pembuka tabir kepalsuan kaum durhaka. Demikian pula semoga rahmat terlimpah kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan tentu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, bulan Ramadan baru saja meninggalkan kita, dan bulan Ramadan akan datang lagi di tengah-tengah kita 1 tahun yang akan datang. Pertanyaannya, apakah 1 tahun yang akan datang kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu lagi pada Ramadan tahun 1445? Allah mempunyai kepastian yang pasti tentang usia manusia, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
Surat Al-Munafiqun ayat 11. Kepergian Ramadan kemarin meninggalkan catatan bagaimana masing-masing kita mengamalkannya. Serius hanya karena Allah sematakah? Atau tercampuri keinginan terhadap manusia dan dunia? Tentu kita berharap dalam doa kita masing-masing, semoga ibadah puasa kita yang kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dikelompokkan di dalam orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, patutlah kiranya kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudah berapa lama kita hidup di dunia ini? Sudah berapa waktu yang kita pakai dalam hidup di dunia ini? Jangan-jangan waktu yang kita pakai hidup di dunia ini tidak sesuai dengan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyampang belum terlambat. Mari sekali lagi, mari kita selalu menyadari bahwa waktu itu adalah untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Sadarkah kita banyak waktu kita habiskan mencari teman di dunia maya, sampai-sampai kita lupa menyiapkan teman di alam baka. Sadarkah kita waktu hidup kita ini hanya kita habiskan untuk memikirkan bagaimana caranya hidup di dunia ini enak, sampai-sampai kita lupa bagaimana caranya setelah mati enak. Sadarkah kita waktu banyak kita habiskan untuk mengeluh, sampai-sampai kita lupa nikmat Allah seluas samudra dan langit. Sadarkah kita waktu hidup kita banyak kita habiskan bagaimana caranya mencari muka di hadapan manusia, sampai-sampai kita lupa bagaimana caranya mencari muka di hadapan Allah. Memang begitulah manusia, suka menempatkan urusan dunia sangat-sangat menyita pikirannya, dan urusan dunia diutamakan. Padahal Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memikirkan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasr ayat 18. Jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, layakkah kita mencari muka di hadapan manusia? Lagi pula, apa yang bisa manusia lakukan atas keselamatan kita di akhirat kelak? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa talatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafi'u aw waladin sholihan yad'ula, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila anak Adam mati, maka
terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Bahkan Zahrana An-Nikmah dalam bukunya Jalan Membeli Bahagia menulis, berharap pada manusia adalah patah hati yang paling disengaja. Maksudnya, meskipun Allah memberi pertolongan ada yang melalui perantara manusia atas seizinnya. Berikut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam satu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan di akhirat kelak. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Katakan dalam hati kita masing-masing kepada yatim dan kepada duafa sebuah kalimat yang diikuti perilaku. Aku akan tetap bersamamu apapun kondisimu, hingga suatu saat kau temukan jalan yang kau yakini dapat mengantarmu menuju bahagia. Demikian ini agar kita dibimbing Allah untuk selalu menyadari bahwa kita ini sebenarnya dari tidak ada, kemudian ada di dunia ini, dan suatu saat pasti kita akan tidak ada lagi di dunia ini. Jamaah yang dirahmati Allah, tatkala kita terlahir di sini, di muka bumi ini, di alam nyata ini, kita bukan sebagai siapa-siapa dan tak punya apa-apa serta tak bisa apa-apa. Namun kelahiran kita dianggap berkah oleh orang-orang di sekitar kita, dan karena kelahiran kita, siapapun yang ada di sekeliling kita menjadi sibuk melayani kita, berkorban waktu, tenaga demi kita. Seiring perjalanan waktu, kita pun mulai bisa mendengar nyanyian merdu dunia, mulai melihat indah gemerlapnya alam raya ini, mulai tergoda simfoni merdu racikan dunia, mulai merasa nikmat dengan fasilitas dunia yang fana. Hingga akhirnya dunia ini pun menawan hati kita, menyandra hati kita, membutakan mata hati kita, menulikan telinga kita. Kita telah benar-benar terperangkap tipu daya dunia. Kita telah menjadi budak dunia. Kita telah dipenjarakan oleh dunia, dan celakanya kita tidak merasa semua itu. Bahkan kita telah dibujuk halus oleh dunia, disuruh membuat rumah di luar kemampuan, ngutang pun dilakukan, disuruh membeli mobil di atas kemampuan atas nama penampilan, kredit pun dilakukan, dan masih banyak yang serupa dengan dua hal tersebut. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi di akhir hayatnya. Tak satu pun barang-barang tadi yang dijadikan bekal menghadap Ilahi Rabbi.